Ketiga kepala pening, selamat datang di Sharing. Oke, tadi Jarjit sudah membuka episode kali ini dan sekarang sudah digantikan oleh another saudaranya, yaitu saya, yaitu Upin Ipin. Saudaranya bukan sih? Bukan ya? Upin itu saudara. Saudara Upin Jarjit? saudaraan, Jarjit sama Upin Ipin temennya. Oh, temennya ya? Oh. Anggap aja omnya Jarjit dah. Oh, itu metaverse yang lain gue tadi. Au. Iya. Nah, kita kedatangan sesosok dah tuh ya. Ya, Seorang tamu luar biasa. Dia ini adalah tim pengajar dan seorang yang penuh dengan edukasi yang tinggi sekali. Gili. Selamat datang Dokter Boyke. Oh, terima kasih. Bukan Dokter Boyke. Oh, bukan ya? Bukan. Siapa? Adiknya Adiknya? Dokter Reisa Broto Asmoro. Oh. Mirip nggak? Enggak ya? Ya udah, thank you. Gimana penonton yang ada di rumah? Enggak. Tentukan pilihanmu sekarang. Enggak. Oke. Gimana? Boleh tahu tadi siapa namanya? Kenalin. Kenalin. Kalau pagi si Fahaju. Oh. Oh. Oke, kalau malam? Ami. Beda ya? Bisa ya? Bisa dong. Ada 2 KTP berarti? Oh, iya. Apa sih yang enggak di Nixindo? Oh, jelas dong. Everything can be happen in Nixindo, bro. Yes. Wah, berarti fixnya karena ini malam kali ya? Iya, Kita ambil rada malam malamnya dikit aja. lah. Iya. Mbak Ami. Yes, betul. Oke, ini dia Mbak Ami, guys. Halo. Kameranya di sana. Ini buat yang itu. Halo. Ini Yes. emang kamera penampakan? Bukan. Nah, Mbak Ami, pertanyaan pertama yang saya akan lontarkan, siapakah Mbak Ami? Aku adalah aku. Aku bukan dari kumpulan yang terbuang ya. Jadi aku dari kumpulan orang edu. Oke. Di Nixindo itu kan divisinya ada banyak banget. Yes. Ini salah satu perwakilan dari tim edu. Alias yang bagian ngurusin cuap-cuap. Cuap-cuap. Yes. Kita dari tim education. Oke. Kebanyakan isinya adalah bapak-bapak. Oke. Sekarang tinggal 2 ya, alhamdulillah. Udah ada yang Alhamdulillah. baru. Jadi Ya. saya nggak sendiri lagi jadi cewek. Saya tugasnya di sini jadi instructor, Oke. professional IT instructor. Wah, berarti Cepatnya. pinter sekali dong ya, guys. Yes, kalau mau pinter lagi, silahkan training di situ. You show, man. You show my brother, sister, everyone. Oke. Oke. Yes. Lebih ininya lagi. Lebih apa lagi nih? Kata orang kan tak sayang maka tak kenal ya kan? Oh gitu. Bener nggak? Oh. Sayang Pak, kenal kebelet. maka tak. Tak mau. Bukan. Nah, tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi benar-benar kita harus tahu Mbak Ami ini secara personal siapakah Mbak Ami tersebut. Oke. Selain di luar di Nixindo deh. Di luar dari Nixindo ya, Ya. ya seperti wanita pada umumnya. Cuman Oke. yang ngebedain sih kata orang Kata orang. lebih suka mainan-mainan cowok. Oh gitu. Iya. Mainan cowok. Mainan cowok tuh games. Oh, maksudnya. games. Games, Kirain- Dota. Gitu. Kirain yang lain. Oh, sepak bola bisa. Oh iya, sepak bola. Ayo, Nggak basket mungkin mikirin ayo. lagi. Iya benar. Oh, tadi apa main Dota beneran? Yes, Serius? main. Cuman sekarang udah rada pensiun. Tapi senang main Dota. Suka sih. Kenapa? Seru aja gitu. Oke. Bisa ketemu. Aku juga pemain Dota loh, by the way. Iya. Aku juara di rumah. Oke, baik. Jadi main sama adik-adik E-sport aku. E-sport. di dalam rumah. Yes. Nomor 1 kan ya? Nomor 1. Oke, baiklah. Kebetulan yang main cuma saya doang. Oh gitu. Iya. Sama berarti. Nah, kan hero-heronya banyak Yes. di Dota. Mbak Ami berarti sukanya hero apa? Alchemist aja. Oh, Yes, Alchemist. tuh. Ya, itu hero yang sulit banget loh. Kok Mbak Ami suka itu dan berhasil bisa mainnya? Keren aja. Ya belum sukses-sukses banget sih. Wow, buat kelas perempuan sih main itu luar biasa banget. Alhamdulillah diakuin perempuan, biasanya di Edu nggak pernah diakuin cewek. Makasih loh, terharu banget. Kalau aku ngakuin laki-laki agak serem sih. Ya sih sebenarnya. Framing doang ini gitu. Oh iya. Oke, berarti permainan yang disukain itu Dota. Terus game lainnya ada lagi nggak? Oh, game lainnya Mario Bros. Mario Bros.
Dari yang versi pertama sampai versi terakhir itu yang 3D. Yes. Oh, Keren, masih tetap main sampai sekarang? lebih sering mainan Mario Bros sih. Dota sekarang udah rada pensiun ya, karena teman-temannya udah hilang semua kan. Iya, benar, Kalau benar. Mario main sendiri kan nggak masalah. Iya, Lucu benar. aja. Iya, tapi Apalagi si jamurnya itu loh. Iya, lucu banget itu. Dan ada kan dia kan kalau makan jamurnya dia jadi kekuatannya nambah kan. Yes, betul. Cuma belakangan ini katanya Mario Bros dia udah motivasi orang-orang terus. Iya, kasihan banget dia Ya, udah tua. super sekali. Super sekali. Mario Teguh bang. Itu Mario Teguh. ya? Mario Teguh bang. Emang Oh, Mario Teguh, beda ya? Teguh bang. Oh iya, iya. Mario Teguh ya? Baik. Ganti nama ternyata dia. Ganti nama ternyata. Aduh. Oke, selain Mbak Ami ini orang yang senang main e-sport, apa lagi? Apa ya, paling senangnya ya karena mungkin banyak bergelut di dunia IT ya. Browsing. Oke. Terus ya emang basicnya kan programming. Ya. Jadi senang aja ngelihat ngoding-ngoding gitu. Oke. Cuman sekarang lagi tertarik sama yang namanya UX design. UX design. Yes, balik lagi ke desain kan? Yes. Bener. Era Nah. digital ini. Betul, era digital. Biasanya kan orang IT sekarang tuh kebanyakan yang diurusin tuh kalau nggak coding, Yep. network, Yep. security gitu. Ada UX tuh kayak oase gitu. Akhirnya bisa ngobrol sama orang, nggak ngobrol sama coding. Ya. Tuh, kalau UX kan kita gabungin banyak ilmu nih. Banyak ilmu. Nggak cuma IT, Yeah. psikologi, Yeah. itu kita masuk juga. Ya. Experience kan? Yes. Experience makes perfect, right? Of course. Interface without experience is nothing, bro. Yes. Yes. Nah, berarti kalau Mbak Ami berarti backgroundnya 75% adalah IT profesional gitu lah ya. Iya. Nah, Kayak aku mau betul. tahu nih, mumpung ada IT profesional di sini, mungkin ini ada mewakili pertanyaan-pertanyaan penonton yang ada di mana aja gitu. Banyak banget ya penontonnya ini. Oh jelas dong, di sini ada berapa nih? Keren. Coba suaranya. Keren. Wah, tuh ada 30.000 orang Gila, ya kan bisa gila. masuk sini. Iya, mewakili pertanyaan-pertanyaan mereka. Yes. Nah, Mbak Ami ini sebelum jadi IT profesional itu berpikiran apakah? Maksudnya kayak, gue pengen jadi IT profesional ah. Nah itu pemikiran itu kapan gitu? Oke. Dan bagaimana terbentuknya? Oke. Jadi Gimana? mau cerita dulu dari kuliah nih. Dari Sebenarnya kuliah, oke. dulu nggak pengen kuliah IT, pengennya Oke. psikologi. Jadi pengen ngobrol sama manusia gitu. Yap. Psikologi. Jadi IT? jauh ya. Ternyata IT juga enak, seru. Oh gitu. Yep. Tapi tunggu. Jauh ya? Keplesetnya ini gimana ceritanya? Apakah ditawarin orang psikologi tapi malah pilihnya IT atau kayak gimana gitu? Iya mungkin karena kan dulu ya masih SMA kita masih labil juga ya. Betul. Pilihannya tuh banyak banget. Habis itu kan banding-bandingin. Nanti peluang kerjanya kira-kira gimana? Yes. Nah, dibanding-bandingin IT itu lebih oke dan peluang kerjanya lebih banyak dibandingkan psikologi. Oke, psikologi itu emang mengasyikkan. Banyak juga sih peluangnya, tapi lebih gede IT. Oh. Buktinya sekarang kan IT lagi hits banget ya. Jelas. Bahkan orang banyak yang switch karir ke IT. Betul. Gitu. Nah, itulah fungsinya ini kesini dulu. Orang yang mau switch, yuk sini yuk bareng sama kita. Yes. Nah, cuman habis dari itu kuliah IT ya emang menikmati sih di IT enak juga. Jadi banyak sih yang dipelajari. Jadi kalau IT nih satu ilmu yang bisa dipraktekin buat semuanya. Rumah sakit butuh IT, ya kan? Iya benar. Pertanian, peternakan, semuanya sekarang apa sih yang nggak butuh IT? Yes. Semuanya kan butuh IT ya. Iya. Jadi ternyata emang dia bisa dimanfaatkan di berbagai aspek gitu. Nggak Betul. cuman iya diem, ngoding, ngobrol sama PC, enggak. Kita bisa ngobrol sama orang lain juga, berguna buat banyak bidang. Oke. Itu sih. Nah, kan berawal dari tadinya pengen psikologi, pengen ngobrol sama orang, menjadi ke Ngobrol sama komputer. Ngobrol sama komputer kan benar. Yes. Berarti kan kalau emang tadinya pengen psikologi kan sempet nih belajar tentang psikolog. Nah, berarti belajar IT-nya itu waktu di kuliah bukan? Yes. Nah. Sebenarnya SMA juga udah sih, cuman lebih ke desain ya, bukan ke algoritma ya. Paling mainannya Corel, Photoshop, Oke. kayak gitu-gitu sih, atau Movie Maker ya. Cuman masih Movie Maker. SMA-nya SMK atau SMA, biasa? SMA biasa. Tapi udah belajar Corel Drawing segala Ada macam? sih. Jadi emang ada pelajaran TIK sih dulu. Nggak tahu sekarang ada nggak ya?
Teknologi Informasi dan Komputer. Yang masih SMA mana suaranya? Yang masih SMA silakan masih ada nggak? Masih TK ya Bang ya? Oh my god, di TK sekarang udah ada ya? Iya, oke. Emang metaverse beneran nih. Iya, tapi masih ada sih komputer. Masih ada ya? Ya itu. Sebutannya TIK dari juga. situ sih. Oke. Mulai kenal komputer. Oh, Maksudnya mulai kenal desain lebih jauh. Tapi kan itu kan Corel Draw ya, beda sama coding Beda. dong. Nah, sulit nggak mengubah change dari yang pengennya psikologi tadi, terus baru belajar banget IT di situ? Sebenarnya nggak terlalu susah juga sih. Kalau di psikologi kan kita gimana caranya kayak memahami manusia gitu kan. Iya. Kalau di komputer kita belajar algoritma. Algoritma juga kan ada yes, no. Yes. Jadi kayak ngambil keputusan yang mirip-mirip lah. Oke. Yang nggak terlalu, menurutku ya, karena memang psikologi juga nggak belajar dalam juga, IT juga nggak, ya anggap aja sama-sama 10/10 lah. Jadi masih bisa. Ada nggak 10% ya. ada masa yang menurut Mbak Ami itu terkesan banget waktu belajar pertama kali IT itu? Oh, pernah. Apa tuh? Jadi gini tuh dulu awal-awal banget ya, masih belajar IT pas kuliah. Kebetulan saya kuliah di Malang, di Brawijaya. Oh, Jadi, nah. hai Malang. Iya, Kerang Alam. Hai Arema loh. Oke, balik lagi. Iya. Jadi, dulu tuh kita pernah dapat tugas. Jadi kita belajar database. Kebetulan emang PC-nya kan punya sendiri-sendiri ya. Oke. Jadi itu masih dulu tuh kita belajar IBM. IBM tuh emang infranya betul yang gede, memorinya gede. Kebetulan laptopnya di tim kelompokku itu yang biasa-biasa aja, RAM 4 sampai 8 gitu. Pernah kita lembur sampai kebetulan laptopku sama kita sekelompok 5 orang. Oke. 4 orang laptopnya kebakar. Kebakar? Beneran. Literally Jadi kebakar? keluar asapnya gitu. Lagi Beneran. Yes. Itu kayak wow. Segitunya gitu. Bikin apa saat itu? Kebetulan kita lagi belajar HDR ya, jadi gini, kalau di database itu misalnya kayak ada kebakaran dan teman-temannya kita pindahin datanya kemana gitu. Oke. High availability disaster recovery, HDR. Oke. Itulah pokoknya. Jadi Iya. jadi kalau ada bencana kita harus ngapain gitu lah Oke. istilahnya. Nah itu ternyata kita yang kena bencana. Itu yang paling nggak terlupakan sih. Empat-empatnya rata kebakar langsung saat itu di tempat. Rata. Emang karena infrastruktur kita nggak sesuai. Oke. Gitu. Yang diminta RAM-nya 8, kita maksa ini yang di RAM-nya kecil, memorinya kecil kita paksa. Namanya juga anak kuliahan ya. Iya, betul. Gitu. Terus gimana karyanya itu setelah itu? Ya habis itu kita servis. Servis dulu. Ya terus habis itu bisa sih. Untungnya masih ada lab komputer di kampus ya. Jadi kita manfaatin resource yang ada. Ya selesai sih presentasi juga. Untungnya nilainya masih bagus. Alhamdulillah. Kalau sampai ngulang udah nangis itu pasti. Iya, udah kebakar, jiwanya kebakar juga itu kalau ngulang. Banget. Untungnya sih enggak. Oke. Gitu. Nah, terus lulus dengan tepat waktu? Jelas dong. Orang IT tuh yang tepat waktu jarang. Oh gitu? Udah stereotipnya seperti itu kah? Enggak juga sih. Oke. Cuman di zaman itu ya, di zamanku ya, emang rata-rata sih lulus 4,5, Oke. 5, Iya. gitu sih standar. Mungkin stuck di tugas akhir skripsi gitu Kalau ya? aku kebetulan iya, karena memang dosennya lagi ada tugas dan nggak ada pengganti. Oh. Tuh. Kebetulan memang beliau yang ahli ya, Oke. jadi harus nunggu beliau. Oh, I see. Itulah kesalahannya adik-adik, jangan pilih skripsi yang susah. Nah, Pilihlah skripsi yang gampang Yang biasa dilakukan, aja yang gitu biasa aja gitu, tapi efeknya banyak. Iya, Jangan bener. sok-sokan idealis, jangan kayak saya. Ya? tuh. Itu tipsnya adik-adik. Bagi Anda nih Yang ada- sedang skripsi, yang ada pilihlah skripsi yang mudah tolong yang biasa aja. dan bisa diimplementasikan gitu. Betul. Emang kemarin skripsinya apa? Mobile sih, mobile. Jadi aku bikin aplikasi mobile buat kesehatan. Aplikasi mobile buat kesehatan, kayak Halodoc gitu kan? Beda sih, jadi lebih ke ada sistem mendukung keputusannya. Jadi gini nih, misal ini aku ke dunia anak ya,
Oke. Jadi imunisasi anak sama kesehatan anak gitu. Anak itu kan diukur tuh berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Nah itu dimonitoring di aplikasi itu. Jadi kalau misalnya dia ada berat badan yang kurang atau status gizinya nggak sesuai, itu ada alertnya. Imunisasi tanggal sekian itu diingetin. Kayak gitu sih. Jadi kemudian ada satu sih yang rada bikin ribet. Jadi ada kayak diagnosa. Kalau sekarang mungkin di Halodoc udah ada ya. Nggak diagnosa sih, diagnosa kan bagian dokter ya. Iya. Jadi kita cuman memberikan apa ya istilahnya? Konsultasi. Saran. Konsultasi gitu. Jadi kalau misalnya anak demam, suhunya berapa? Gitu kan. Nah itu kalau di kedokteran kita harus konsul sama dokter. Nah itu juga salah satu yang bikin skripsiku lama. Jadi ada gitu. IT-nya, ada medisnya. Jadi adik-adik jangan ditiru. Tapi kan kalau Tapi memang tantangannya kalau berhasil kan luar biasa loh itu. ya apa ya, lega aja gitu. Iya, dan itu kan sebelum Halodoc banget nggak sih? Ya belum. Itu masih zamannya Nokia lagi hype banget. Nah, 2016 lah. Oke. 2016. Nah, kalau itu berhasil kan 2015. berarti itu sangat berguna banget ya kan? Tapi berhasil kan? Berhasil. Cuman emang pas itu fokusnya emang buat ilmiah ya, bukan buat kalau sekarang kan udah pasti langsung wah startup nih dijual. Gue nggak kepikiran. Mbak. Pengen cuman oke, ilmiah kita punya, udah ada data dari dokter, dari dosen, udah dan gitu. Tapi kalau dilanjutin bisa aja tuh kan ada Halodoc. Mbak Ami bikinnya Halosus. Aja, Halosus bisa juga. Halosus. Cuman kayaknya timingnya udah nggak pas gitu. Karena sekarang udah banyak banget kan platform-platform kayak gitu. Gitu. Itulah adik-adik sebagai orang IT jangan cuma fokus di IT-nya saja. Coba belajar hal lain. Marketing misalnya. Nongkrong misalnya. Wah itu nongkrong ada manfaatnya loh. Jangan di depan komputer doang gitu kan. Betul. Iya. Nongkrong jadi bagi sharing-sharing cerita, ide gitu. Nah, terus setelah lulus Mbak Ami kemana tuh? Kebetulan pas kuliah itu emang aku sering kayak kerja magang gitu ya. Dan kebetulan kerjaan pertamaku ya di sini. Langsung di sini? Ya, jadi sebelum lulus emang sebelum wisuda aku udah di sini. Cinta bukan cinta, sayang seribu sayang, 1000 love. Luar biasa. Wow. Oh, berarti Gitu. emang pada dasarnya tuh emang Inixindo tuh berhasil melihat Mbak Ami tuh yang superior banget gitu di bidangnya. Karena nggak mungkin orang yang masuk di Inixindo tuh tidak superior, nggak mungkin. Dan Inixindo tuh bisa dibilang gini, kawah Chandra di muka sih. Ibaratnya kita masuk di sini gitu ya, kayak oke lah IT ya masih sedang-sedang aja. Di sini tuh gudangnya orang pintar. Seniorku tuh oke banget. Jadi kalau mau belajar bisa di sini. Yes. Jadi kita kerja sekaligus belajar. Nah, dan orang pinternya bukan yang ngobat-ngobatin ya? Yes. Orang pinter kan sebutannya Pinter itu bukan juga. sembarang. Iya. Pinter yang ya. edukasi gitu. Jadi bisa ngajarin semua orang dan tepat sasaran. Pinter mas benar pinter adik-adik. Iya. Yang lebih murah? Banyak. Yang kualitasnya bagus. Inixindo. Iya. Pasti. Oke, berarti dari di Inixindo udah berapa lama, Mbak? Aduh lama banget ya. Enggak sih, masih ada yang lebih superior. Aku betulan tahun ini 6 tahun. Wow. Pas bulan Maret ini. Wow, very nice. Dan berarti walaupun di Inixindo juga berkembang juga dong? Oh iya pasti. Berarti sekarang Mbak Ami ini pegangannya tuh apa? The main skillnya gitu? Kalau aku di sini programming. Programming? Masih di programming ya. Jadi programming mobile, web, desktop, database, sama sekarang sih UI UX. UI UX tuh paling banyak yang dicari nih sekarang, ya kan? Apalagi udah pada ke digital semua, sampai apa dah namanya tukang pecel ayam aja pakai IT juga gitu. Oh iya dong. Pakai pemesanan yang pemesanan online. Iya, pemesanan online itu kan IT juga dong. Iya dong. Ya, terus nanti dia promosiin segala macam Instagram atau bahkan dia bikin website kan kita nggak tahu. Betul. Ya. Mantap. Nah, oke. Jadi kebetulan nih, karena Mbak Ami itu superiornya kan di bidang. Bukan superior, masih ada nanti superior. Masih ada? Masih ada. Berarti di Inixindo nih aku cuman remahan kayak gitu. Remahan aja seperti ini. Nanti ada masternya lagi. Masternya itu sebenarnya adalah malaikat.
hero-nya lah. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran tadi IT di Inixindo segala macem, Yes. katanya Inixindo lagi bikin digital event ya Mbak? Nah, iya itu keren banget. Iya nggak sih? Bener banget. Itu digital event yang luar biasa. Banget. Kapan lagi kita belajar gratis dari mentor yang certified? Yes. Nanti kalau kamu oke, kamu bakal dapat sertifikasi gratis internasional ya, sertifikasinya dicatat internasional. Dan jangan takut, selain sertifikasi itu, Yes. kalau nilainya oke dan beneran nih di bootcamp, dia akan disalurkan nih ke perusahaan-perusahaan yang emang ngebutuhin talent IT. Serius? Gitu. Serius banget. Jadi nggak perlu susah-susah ngirimin ke tit. Oke. Rekan kerja kita dari Inixindo udah disiapin nih perusahaan-perusahaan mana yang butuh talenta kamu gitu. Wow. Kapan lagi coba ya kan? Iya, makanya kayak cuma di Inixindo doang deh dari seluruh Indonesia nggak sih? Iya dong. Apalagi ini eventnya secara digital yang cukup masif nggak sih? Yes. Karena ada kalau mungkin kalian lihat postingannya atau promo-promonya itu kayak ada gaming. Ada gaming gitu lebih keren lagi. Keren banget ya? Yes. Dan itu sebenarnya salah satu sistem pembelajaran yang bikin kita nggak suntuk. Ya. Oke. Dan tadi nice banget bisa jadi jembatan bagi dia yang pengen mencari pekerjaan juga ya kan? Di era-era kayak gini kan nyari kerjaan susah ya. Dan orang nge-hire karyawan juga nggak mau asal-asalan. Betul. Dan kita memfasilitasi itu. Jadi dua-duanya bisa ketemu nih. Yes. Keren kan? Luar biasa. Yuk, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga. Yes, memang Inixindo ya. Daftarnya di mana, Kak? Hah? Daftarnya di mana? Daftarnya ada di mana? Di website kita bisa, atau mau cari informasinya di Instagram kita juga bisa. Let's go deh langsung deh ke websitenya. Emang dah Inixindo tuh emang pionir, always be the pioneer ya kan. Keren sih. Karena kalau misalkan di perusahaan lain itu biasanya cuma sekedar training sudah. Tapi ini benar-benar sampai jembatan, sampai karir lu dibentuk di sini gitu. Betul, karirnya dibentuk gitu. Dan biasanya nih ada pun kalau di rumput tetangga. Rumput tetangga. Ikut bootcamp, oke disalurin, tapi lo harus bayar. Kita gratis. Kapan lagi? Dan Bayar. bebas nih mau pilih skillnya apa, programming, oke Programming. ada, security ada, Security ada. operating system, ayo. Operating system. Kemudian data science, Data oke. science. Bah. Mau yang desain, kita punya desain grafis, UI UX masuk ke situ boleh. Lengkap kali, Lengkap Bang. banget. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Ami? Entah mau yang nanti orang yang mau join bootcamp kita, ataupun orang yang baru mempelajari IT, atau yang sekarang lagi berjuang di IT. Oke, jadi IT itu sebenarnya bisa dipelajari apapun jurusannya, walaupun nanti orang dari sastra dan teman-temannya mau ke IT bisa. Jadi salah satu caranya ya silahkan ikut bootcamp. Kita dapat ilmu gratis, kemudian kita bisa disalurkan kerja gitu ya, dapat sertifikasi internasional. Siapa sih yang nggak mau sertifikasi internasional itu? For your information ya, kalau orang IT itu bisa buat naikin gaji. Percuma kalau kita punya banyak skill tapi nggak ada yang tahu gitu. Kalau di sertifikasi kan kita tahu ya level kita sama mana. Bener. Perusahaan kan pasti nyarinya yang certified, nggak mungkin dong yang abal-abal. Walaupun belum tentu yang belum certified itu nggak se-oke yang udah certified. Tapi certified itu membuktikan kalau ya oke, dia memang diakui oleh lembaga itu internasional loh ini. Otomatis cuan naik bro. Of course, man. Worth it ya, Kak ya. Worth it Worth it banget. kali dong pasti. Langsung dah dari gajinya 50.000 sampai 350 juta. Bisa. 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 Kenapa tidak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena dengan Inixindo semua jadi bisa. Oke. Episode kali ini ditutup dengan sebuah keseruan tadi ya. Pesan-pesannya terima kasih banyak ya Mbak Ami sudah datang. Sama-sama. Sudah datang jauh-jauh ke Kota Bali. Iya jauh bukan ya? banget. Senayan bulan Senayan ya? Oke, berarti jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian video ini. Dan komen sebanyak-banyaknya juga.
kita juga butuh diskusi di dalam komen juga, apakah kalian itu baru mulai di IT atau ada kesulitan di IT atau bahkan langsung pengen daftar ke bootcamp kita. Oke. Jangan lupa daftar Edunix 2022. Of course, my brother. See you in the next video. Goodbye. Bang. Oh, iya, sorry.